Kali masuk tampilannya cukup sederhana, nggak banyak hiasan atau iklan, kemudian nama aplikasinya Kopi Susu. Jadi jelas ini bukan aplikasi vintage biasa, tapi berbasis koperasi simpan pinjam. Di halaman awal ada beberapa menu utama seperti pinjaman, simpanan, pendaftaran anggota, kemudian nilai poin. Nah dari sini saja udah kelihatan kalau ini bukan pinjol instan, mereka minta kita jadi anggota koperasi dulu sebelum bisa ajukan pinjaman. Nah, karena penasaran, saya akan coba melakukan pendaftaran, pencairan pinjaman, sampai cek legalitasnya. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Oke, setelah seluruh informasinya berhasil diupload, kemudian kita sudah berhasil mendaftar sebagai anggota dari koperasinya. Kemudian untuk akun saya masih dalam proses peninjauan, belum berhasil mendapatkan limit pinjaman ya. Nah, setelah peninjauan, kemudian ada dua produk pinjaman dan hanya satu produk saja yang bisa diajukan untuk pengaduan pinjamannya. Dan ternyata untuk limit pinjamannya hanya sebesar Rp600.000 saja dengan jangka waktu pinjaman atau tenor selama 91 hari. Tanpa berpikir panjang, akhirnya saya coba ajukan pinjamannya. Dan pada detail pinjaman saya cukup terkejut karena ada banyak sekali potongan yang saya dapatkan, sehingga untuk nominal pencairannya hanya Rp375.000 saja dari total atau dari pokok pinjaman sebesar Rp600.000. Oke, untuk pengajuannya berhasil dan untuk jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dipotong biaya jasa sebesar Rp210.000. Nah, di sini saya mulai penasaran, ini aplikasi kayaknya nggak diawasi OJK karena dari awal mereka bilang ini koperasi. Jadi saya coba riset lebih lanjut melalui website resmi OJK, ojk.go.id, kemudian masuk ke layanan dan masuk kembali ke daftar perusahaan fintech ranking berizin OJK ya. Nah, ternyata setelah saya cek di daftar fintech ranking berizin OJK terbaru Februari 2025, aplikasi Kopi Susu tidak tersedia atau tidak terdaftar sebagai fintech lending yang berizin di OJK alias pinjol ilegal ya. Tapi gak berhenti di situ, saya coba telusuri lebih dalam dan nemu fakta menarik. Ternyata aplikasi ini pernah masuk daftar pinjol ilegal pada tahun 2022 versi Satgas Waspada Investasi atau SWI ya. Tapi kemudian di tahun 2023 statusnya dinormalisasi dan sekarang berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koperasi legal. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya coba buka website resmi dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia atau Kemenkop ya. Kemudian saya cari aplikasi Kopi Susu, apakah terdaftar sebagai koperasi yang legal di bawah pengawasan Kementerian Koperasi ya. Dan hasilnya untuk Kopi Susu tidak ditemukan. Nah, saya coba mencari tagline yang tertulis di Kopi Susu yaitu koperasi simpan pinjam pilihan sahabat semua. Saya coba cari dan ternyata tidak tersedia juga ya untuk koperasi simpan pinjam pilihan sahabat semua.